Ya, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung dalam program Khazanah Islam bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Tema kita adalah mengenai amanah. Tadi ada pertanyaan di segmen sebelumnya, bagaimana kita menerapkan amanah dengan standar syariah dalam konsep bernegara atau menjalankan hidup bernegara gitu, Bro. Di negara yang tidak semuanya Muslim gitu. Apakah tidak akan ada pertentangan? Silakan. Iya. Amanah itu diatur oleh dua sistem hukum, Ya. yaitu sistem hukum tasyri'i, hukum syariah. Hukum syariah itu kan spesifik untuk orang Islam, ya kan? Ya. Dan diatur juga oleh hukum takwini. Hukum takwini itu adalah hukum universal alam semesta. Ya. Makanya itu pohon itu pun juga memelihara amanah. Ya. Ya. Kita lihat misalnya, menjelang musim salju, maka seluruh tumbuh-tumbuhan itu harus menggugurkan daunnya. Ya. Itu disebut musim gugur kan. Karena kalau daunnya tidak digugurkan, itu nanti tidak kuat menampung es. Ya. Nah, sebelum sampai musim gugur, di situ ada musim kuningnya. Kuning semua tuh, kayak warna emas semua pohon-pohon itu. Itu bagian dari diri mereka itu untuk mempertahankan amanah. Jadi amanah itu masuk dalam wilayah hukum takwini dan juga masuk dalam wilayah tasyri'i. Maka itu hukum amanah itu menjadi tanggung jawab seluruh agama. Coba agama apa yang tidak mementingkan amanah? Ya. Kenapa? Karena amanah ini sangat universal. Amanah itu bukan hanya untuk manusia, binatang, ya, tumbuh-tumbuhan tadi yang saya contohkan, amanah dalam pengertian mempertahankan diri itu kan. Bagaimana supaya bisa bertahan pohon ini di musim salju, menggugurkan daunnya. Itu bagian daripada tanggung jawabnya untuk menyelamatkan dirinya kan. Ya. Ya, bagaimana burung-burung itu bisa lestari, ya, menjelang musim dingin, dia bermigrasi ke tempat yang lebih hangat. Ya. Ribuan bahkan jutaan burung itu. Ya. Jadi ada sistem hukum alam yang mengatur setiap makhluk itu untuk mempertahankan dirinya sendiri. Ya. Mempertahankan kehidupan diri itu amanah. Amanah itu universal. Ya. Nah, jadi inilah yang perlu kita pahami ya, bahwa amanah itu tidak sempit. Ya. Tapi sangat luas. Ya. Iya. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi saya katakan, bagaimana bisa memimpin masyarakat kalau dirinya belum selesai? Belum selesai. Ya. Apa yang dimaksud belum selesai? Dalam psikologi, ya kan, saya bukan psikolog ya. Kalau ada orang suka bicara begini, aku kan begini, oh saya. Jadi orang yang suka berbicara aku atau saya, ciri-ciri orang yang belum selesai pada dirinya sendiri. Masya Allah. Nggak ada yang minta kok, tapi dia, oh aku begini nih. Dia mendemonstrasikan kehebatannya, habis bahannya. Tapi memang bapak saya juga begitu. Ya. Saya syukurnya si suami apalagi sama. Nah, alhamdulillah sekarang anak saya juga. Siapa yang minta? Siapa yang minta dijelaskan seperti itu? Ya. Jadi orang yang tidak selesai pada dirinya sendiri, dia suka memperkenalkan dirinya, ujub namanya. Allah. Coba perhatikan, semua yang dilarang oleh syariah, itu artinya bertentangan dengan konsep amanah itu sendiri. Ya kan? Oke, Pak Dokter, ini orang soalnya tadi saya tanyakan, Pak Dokter Ali, soalnya Prof, orang suka alergi dengan kata syariat gitu. Standar syariat. Jadi mesti dijelaskan apa sih maksudnya dengan syariat. Nah, kembali lagi ke dalam konsep amanah dalam Islam. Saya agak sedikit mundur lagi ke surah An-Nisa 58 tadi, Prof. Lanjutannya kan wa idza hakamtu, itu kan, dan dalam menerapkan hukum pun kita juga harus berlaku adil terhadap manusia. Jadi artinya tidak hanya, jadi orang yang beriman itu menerapkan keadilan dan hukum itu kepada manusia tanpa lihat agama, tanpa lihat latar belakangnya, etnisnya, sukunya gitu.
apakah memang seperti itu yang diajarkan oleh Islam gitu? Keadilan itu ya tanpa lihat etnis dan agamanya. Agama lain pun juga harus mendapatkan keadilan juga gitu. Dan harus kita jaga amanah kita terhadap mereka. Iya. Pertama kan yang dimaksud adil dalam konteks ayat itu kita letakkan ya Mas. Itu kan paling tidak kan ada 3 makna adil di Al-Qur'an ya. Dan ini salah satu maknanya disebut di situ. Itu khususnya adil dalam konteks kita bersosial, penegakan hukum, kita harus sama. Tanpa memandang latar belakang apapun. Bahkan di ayat itu dikatakan kalau yang berperkara itu keluargamu atau orang yang kamu suka atau nggak suka, itu nggak boleh memengaruhi keadilan gitu. Wala yadrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan karena ketidaksukaanmu terhadap orang kamu berlaku nggak adil. Satu itu ya Mas. Dan kemudian yang kedua, di ayat itu juga kelanjutannya kalau kita bicara sikap amanah dan adil, itu kemudian satu paket dengan apa yang disebut takwa. Kita ambil contoh misalnya di surah Al-Baqarah ayat 283. Ya Allah berfirman, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Jika kamu saling percaya, oke, udah nggak perlu pakai jaminan kalau kamu mau minjam, tapi kamu tetaplah harus bersikap amanah dengan kepercayaan kawanmu itu dan bertakwalah kepada Tuhanmu. Jadi perintah menunaikan amanah diikuti dengan perintah bertakwa, ini menunjukkan bahwa ini 2 hal yang nggak bisa dipisah. Dan kalau kita kaitkan dengan keadilan tadi, Allah juga mengatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena itu dekat kepada takwa. Maka kemudian kalau lagi-lagi kita simpulkan apa yang sampaikan guru kita, Prof. Nasar, semua jenis kebajikan yang universal itu pada hakikatnya kan dihimpun dalam sebuah ungkapan yang namanya takwa kan Mas. Masya Allah. Maka takwa itu kan himpunan semua kebajikan menyangkut keyakinan kita, menyangkut ibadah kita dan terutama adalah akhlak kita. Nah itulah kemudian indikator utama orang yang bertakwa yang salah satunya adalah memiliki komitmen untuk bersikap amanah. Jadi amanah ini panjang ya, gitu. Amanah itu luas gitu. Sampai ada yang dikaitkan dengan keadilan gitu. Ada ternyata nyambung dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang menariknya kalau kita lihat dalam keseharian kita gitu ya, menjaga amanah itu sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Menjadi guru, amanah menjadi seorang guru saja untuk mendidik muridnya juga tidak mudah. Apalagi banyak kasus-kasus juga yang belakangan rame yang berhubungan dengan pendidik dengan muridnya dan lain sebagainya, atau juga yang lainnya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan secara konkret ini untuk bisa istiqomah dalam menjaga amanah? Al-Quran paling tidak memberikan tipsnya itu ada 3. Yang pertama, seseorang tidak mungkin bisa bersikap amanah dan menginspirasi orang untuk menjadi seorang yang amanah kalau dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri bersikap amanah. Itu yang bahasa Nabi, ibda' binafsik, mulai dari diri kita. Itulah dalam bahasa Al-Quran juga disebut uswatun hasanah, qudwah hasanah, gitu ya, dari teladan. Jadi kalau kemudian orang-orang yang kemudian memiliki posisi yang harusnya menjadi teladan, dan dia bersikap amanah, maka insya Allah dia akan mempengaruhi orang lain untuk menjadi orang yang amanah. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita di segmen 4. Orang yang tidak amanah adalah orang yang khianat. Dan khianat adalah, atau tidak menepati janji adalah ciri-ciri orang munafik. Kita akan bahas lagi di segmen terakhir, segmen 4, sekaligus kita akan mencari kesimpulannya. Apakah ingkar janji juga termasuk bentuk dari tidak amanah dan juga ciri-ciri orang munafik? Hanya di sini di Kajian Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin. Kehebatan ibadah-ibadah ritualnya, meskipun kita yakini tanpa keraguan, beliau sempurna semua.